Puji Tuhan. Shalom. Baik anak-anakku yang terkasih yang ada di gereja. Di sini Mami mengucap syukur semuanya sudah berkumpul di sini, maupun anak-anak Eliezer yang ada di rumah masing-masing, bahkan melalui live streaming, siapapun yang dapat melihat, mendengarkan kebenaran firman ini. Biarlah Mami percaya Roh Kudus yang membantu, menolong untuk setiap mereka yang mendengarkannya merasakan sukacita yang melimpah, dan mereka juga dapat dibangunkan, dikuatkan, ditolong, bahkan mereka juga dapat melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Shalom. Puji Tuhan. Kebenaran firman malam hari ini yang akan disampaikan ialah mengenai kerajaan 1000 tahun yang terdapat dalam Wahyu 20 ayat 1 dan 6. Mari kita buka kitab suci kita, Alkitab kita, untuk kita melihat pada firman Tuhan Wahyu 20 ayat 1 dan 6. Biar Mami bacakan mengenai kerajaan 1000 tahun. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan mematraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Ayat yang keempat, lalu aku melihat tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tanda pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ayat yang kelima, tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Itulah kebangkitan pertama. Ayat yang keenam, ayat yang terakhir, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, dan mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama dalam kitab suci kita mengenai kerajaan 1000 tahun. Apa itu kerajaan 1000 tahun? Kerajaan 1000 tahun ini terjadi sesudah adanya masa antikris, ya, sampai juga dijatuhkannya atau masa antikris itu diruntuhkan. Ya, sesuai mereka ada dalam Wahyu 13 ayat 19 ya, mengenai antikris sampai diruntuhkannya kerajaan Babel. Jadi masa antikris, sudah masa antikris dalam Wahyu 13 sampai 19 itu terjadi, maka pada Wahyu yang ke-20 itu berbicara mengenai kerajaan 1000 tahun, ya. Dalam kerajaan 1000 tahun yang kita sudah baca, firman Tuhan yang kita sudah baca dalam Wahyu 20, apa yang dapat kita lihat, ya, kita dalam hal ini, ya, dalam kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, dalam kerajaan 1000 tahun itu berbicara di mana iblis itu sudah ditangkap. Ya, dalam Wahyu 20 ayat 2 di situ dikatakan bahwa malaikat itu, ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Jadi otomatis 1000 tahun itu sudah tidak ada setan, ya. 1000 tahun itu tidak ada iblis, karena dia sudah ditangkap, dia sudah dibuang ke dalam jurang maut, sudah dimatraikan. Jadi tidak ada iblis dalam kerajaan 1000 tahun, ya. Iblis sudah ditangkap. Dalam kerajaan 1000 tahun itu ada apa lagi, ya? Di situ ada perkataan yang kedua adalah orang-orang yang duduk di tahta mempunyai kuasa untuk menghakimi. Nah, mungkin kita akan bertanya-tanya, kita sudah tahu iblis sudah ditangkap, kerajaan 1000 tahun pasti tidak ada iblis. Yang kedua, orang-orang yang duduk di tahta, Yang duduk di tahta mempunyai kuasa untuk menghakimi. Siapakah mereka yang mempunyai kuasa untuk menghakimi ini? Kita dapat baca dalam Wahyu 17 ayat 14b.
Mari kita buka firman Tuhan dalam Wahyu 17 ayat 14b. Di situ dikatakan, mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil dan yang telah terpilih dan yang setia. Jadi ada 3 kategori ya, dipanggil, dipilih, dan yang setia. Walaupun dipanggil tapi tidak dipilih dan tidak setia tidak mungkin ya, tidak akan menduduki tahta bersama-sama dengan dia. Dan juga kalau yang misalnya hanya dipanggil dan dipilih tapi tidak setia, di sini yang perlu ditekankan adalah kesetiaan. Karena pada waktu masa antikris ini, kesetiaan inilah yang benar-benar diperlukan bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Ya, pada masa antikris itu akan banyak sekali masalah, akan banyak sekali pencobaan-pencobaan, akan banyak sekali tekanan-tekanan bagi kita orang-orang percaya. Bahkan kita akan dibunuh, ya, kalau kita tidak akan memakai tanda daripada si antikris itu. Jadi banyak sekali kesusahan-kesusahan besar pada zaman antikris itu. Jadi walaupun kita sudah dipanggil, kita sudah tahu kita sudah dipanggil, kita sudah dipilih. Tapi kalau kita tidak setia, ya, kita tidak akan mendapat kuasa untuk menghakimi. Kita tidak akan bersama-sama dengan Tuhan di kerajaan 1000 tahun itu ya. Yang ketiga, di kerajaan 1000 tahun itu, tadi yang pertama adalah iblis sudah ditangkap, yang kedua adalah ada kuasa untuk menghakimi, orang-orang yang duduk di tahta mempunyai kuasa untuk menghakimi. Yang ketiga adalah kebangkitan bagi orang-orang yang mati untuk memerintah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya, ada kebangkitan bagi orang-orang yang mati untuk bersama-sama memerintah dengan Tuhan Yesus Kristus. Siapa mereka? Kita tahu dalam Wahyu 4 dan 6 ya. Pertama, yang mati karena kesaksian mereka tentang Tuhan Yesus dan firman Tuhan. Ya, jadi setiap orang yang memberitakan firman Tuhan, yang menjadi saksi Tuhan, yang mati karena martir ya, mereka akan dibangkitkan bersama-sama Tuhan Yesus memerintah di kerajaan 1000 tahun ya. Mari saatnya, ini waktunya kita bersaksi. Maka kita pun apapun yang terjadi di masa antikris ini, apapun yang terjadi atas kita di masa antikris ini, karena kita tahu ya, mungkin kita juga akan mati karena kita tidak mau menerima tanda ya, tapi kita percaya akan ada kebangkitan bagi kita. Amin. Puji Tuhan. Yang kedua, mereka yang tidak menyembah binatang dan patung dan yang menolak tanda. Tadi yang mereka yang bersaksi ya. Mereka yang mati karena menyaksikan tentang Tuhan Yesus dan firman Tuhan. Yang kedua, yang menolak tanda. Kita tahu ya, yang menolak tanda mungkin kita akan dibunuh, kita akan dipenggal kepala, mungkin kita akan bagaimana lah. Ya, yang jelas kita mungkin akhirnya kita akan mati. Tapi kita tahu pada kerajaan 1000 tahun kita dibangkitkan untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kita akan dibangkitkan, mereka akan dibangkitkan dan akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Luar biasa ya dalam zaman atau kerajaan 1000 tahun ini. Dan dalam zaman 1000 tahun ini akan menjadi zaman apa? Kalau kita tanya apa sih maksudnya zaman 1000 tahun ini? Ada apa di zaman 1000 tahun ini? Kita sudah tahu tadi kronologisnya, iblis ditangkap. Ya, mereka ada kuasa untuk menghakimi, terus ada kebangkitan, terus akan menjadi zaman yang seperti apa sih 1000 tahun? Yang pertama, zaman 1000 tahun itu akan zaman yang mempunyai kedamaian. Ya, zaman yang ada kedamaian, tidak ada lagi penyesatan. Tidak ada lagi iblis, jadi tidak ada yang menyesatkan lagi ya. Karena zaman 1000 tahun itu akan ada kedamaian. Kita lihat yuk dalam Yesaya 32 ayat 18. Kita buka firman Tuhan Yesaya 32 ayat 18.
Kalau sudah dibuka, mari kita baca bersama-sama Yesaya 32 ayat 18. Beginilah firman Tuhan berbunyi. 2, 3. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Amin. Amin. Akan ada kedamaian. Kita akan tinggal di tempat yang damai. Kita yang sudah bersusah-susah, mungkin kita luput dari antikris ya, kita luput dari kesusahan besar, tapi kita tetap setia sama Tuhan. Kita akan mendapatkan kedamaian di kerajaan 1000 tahun. Amin anak-anakku, luar biasa ya. Ini janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kedamaian itu akan kita terima. Yang kedua, ya, dalam zaman itu ada apa? Kita akan mempunyai kuasa tadi lagi. Kita ulang, kuasa untuk menghakimi. Ya, kita baca dalam Yohanes 5 ayat 27. Di sini memang tentang Tuhan Yesus Kristus ya. Kita buka Yohanes 5 ayat 27. Ya, mengenai kuasa. Saya bacakan, beginilah firman Tuhan. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Kalau kita memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tadi juga kuasa itu akan diberikan kepada kita juga untuk menghakimi. Ya, kuasa yang diberikan Bapa kita kepada anaknya, kepada Tuhan Yesus dalam Yohanes 5 ayat 27 itu pun akan diberikan kepada kita. Luar biasa ya, kita akan punya kuasa untuk menghakimi. Jadi tidak ada yang bisa macam-macam sama kita ya. Kita punya kuasa untuk menghakimi. Kita baca dalam Lukas 10 ayat 39. Ya, ini mengenai kuasa ya. Mungkin ada yang bisa bacakan dalam Lukas 10 ayat 19. Lukas 10 ayat 19. Ya, kita punya kuasa. Kuasa dalam diri kita. Ya, yang terakhir kita baca dalam 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. 1 Yohanes 4 ayatnya yang keempat. Silakan ada yang ingin membacakannya anak-anak. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Amin. Amin. Kita telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu ya. Kita mengalahkan si antikris itu. Karena kuasa di dalam diri kita lebih besar daripada kuasa yang ada di dalam dunia ini. Jadi mari ya, kita sebagai anak Tuhan berlaku setia. Kita percaya kita punya kuasa. Kita bisa menginjak ular dan kalajengking. Kita dikasih Tuhan kuasa yang sama dengan mana Bapa telah mengasihi kuasa untuk menghakimi kepada anaknya. Maka kita pun sebagai anak-anak Tuhan, kita juga punya kuasa seperti itu. Dan juga kita punya kuasa ya untuk mengalahkan nabi-nabi palsu ya. Karena roh di dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia itu. Di dalam dunia ini. Itulah ya, pada zaman itu akan ada kedamaian, akan ada kuasa untuk menghakimi. Yang ketiga, dalam zaman 1000 tahun itu akan ada pemerintahan Tuhan Yesus Kristus. Ya, Tuhan Yesus Kristus yang memerintah bersama-sama dengan kita. Kita yang berlaku setia, kita yang telah dipanggil, kita yang telah dipilih. Kita baca dalam Yesaya 32 ayat 1. Yesaya 32 ayat 1. Bagaimana pemerintahan Tuhan kita Yesus Kristus? Yesaya 32 ayat 1. Ada yang bisa bacakan Yesaya 32? Sesungguhnya seorang raja akan memerintah
itulah ya, dalam pemerintahan Tuhan Yesus Kristus ya, Dia akan memerintah segala dalam pemerintahan Tuhan Yesus Kristus ada kebenaran dan ada keadilan ya. Maka masa itu, masa 1000 tahun akan menjadi masa yang penuh dengan pertama adalah kebenaran. Ya, kebenaran semuanya, tidak ada yang macam-macam, tidak ada kesalahan, semuanya benar di masa 1000 tahun. Karena pemimpin kita adalah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus ya. Kita baca dalam Yesaya 65 ayat 16 mengenai kebenaran. Yesaya 65 ayat 16 saya bacakan, begini firman Tuhan. Sehingga orang yang hendak mendapat berkat di negeri akan memohon berkat demi Allah yang setia. Dan orang yang hendak bersumpah di negeri akan bersumpah demi Allah yang setia. Sebab kesesakan-kesesakan yang dahulu sudah terlupa dan sudah tersembunyi dari mataku. Amin. Ya, sungguh luar biasa. Kita akan bersumpah demi Allah yang setia, ya. Kita akan memohon berkat demi Allah yang setia, ya. Jadi semuanya benar, tidak ada yang salah, ya. Tidak ada yang salah dalam hal ini. Kebenaran ada dalam kerajaan 1000 tahun. Yang kedua tadi, pemerintahan Kristus, Tuhan Yesus Kristus adalah mengenai masa 1000 tahun akan penuh dengan keadilan. Setelah kebenaran penuh dengan keadilan. Ya, dalam kebenaran kita memohon berkat, maka berkat itu akan tercurah kepada kita, ya, karena Allah itu setia. Dan kita juga akan bersumpah di negeri, akan bersumpah demi Allah yang setia, ya, karena kita sudah tidak merasakan lagi kesusahan, kesesakan seperti pada zaman masa antikris, ya. Dan yang kedua akan penuh dengan keadilan. Kita baca dalam Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Kalau sudah dapat, mungkin ada yang baca Mazmur 3, ada yang baca Mazmur 4, dan ada yang baca Mazmur 24 pasalnya ayat yang kelima. Ayatnya yang keempat. Ayat yang kelima. Ada yang bisa bacakan lagi? Kita baca ya, luar biasa keadilan itu. Siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Ya, siapakah yang boleh berdiri di tempat kudus? Orang yang bersih tangannya, murni hatinya, tidak menyerahkan diri kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu. Tadi di kebenaran bicara mengenai sumpah ya, bersumpah demi Allah yang setia. Dialah yang akan menerima berkat, ya, menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Sungguh luar biasa. Mari kita nantikan kerajaan 1000 tahun. Kita percaya ini zaman sekarang adalah zaman akhir. Kita percaya sudah mulainya antikris saat ini, ya. Kita tahu banyak penyesat, banyak nabi-nabi palsu, bahkan antikris sudah dimulai. Kejadian-kejadian yang terjadi mengingatkan kita, ya. Kita sudah merasakan susahnya kita sekarang, ya. Dengan adanya COVID-19 ini kita merasa susah, kita tidak bisa keluar sembarangan, kita sekolah harus melalui daring ya, atau online, kuliah juga melalui online.
Kita mau pergi kemana harus pakai masker, kita harus cuci tangan, kita harus bawa hand sanitizer, kita harus jaga jarak. Ya, ini saja sudah rasanya menyusahkan kita. Hal-hal yang lalu yang kita biasanya sama teman, bisa kumpul sama-sama, kita bisa bergereja lah sama-sama, bisa beribadah bersama-sama. Tapi kita percaya walaupun mungkin kita tidak bisa datang ke gereja, kita di rumah masing-masing, atau mungkin kita bisa datang ke gereja pun, kita tetap yang penting mentaati protokol yang ada yang pemerintah sampaikan ya. Kita tetap dapat beribadah ya. Malam hari ini pun kita datang, kita mematuhi aturan pemerintah, kita tetap jaga jarak ya. Juga anak-anakku yang ada di rumah, mari kita mematuhi protokol, jangan anggap remeh. Jangan anggap remeh. Kita sudah tahu kota kita ini juga sudah akhirnya masuk dalam zona merah. Kita sudah tahu, kita tidak tahu kita jalan kemana, apakah orang ini OTG atau apa, atau positif COVID atau apa, kita tidak tahu. Tapi kita sudah merasakan susahnya. Inilah zaman akhir, baru COVID sudah susahnya kayak begini. Belum yang lain-lain sampai pada waktunya antikris nanti. Oleh sebab itu, mari setia. Kita sudah dipanggil, kita sudah dipilih. Yang harus kita lakukan adalah setia. Karena Allah kita adalah Allah yang setia. Kita bersumpah di negeri demi Allah yang setia. Ya. Allah setia, kita harus setia. Jangan malas. Cari Tuhan lebih lagi. Cari Tuhan, melekat kepada Tuhan. Ya, di rumah saat teduh lebih lagi. Saatnya mesbah keluarga, anak-anakku, mari kita bicara sama orang tua kita yang kalau makan aja susah berdoa. Ya, mungkin orang-orang tua kita tidak mengajarkan kita, mungkin dia lupa atau memang bukan kebiasaan dalam kehidupan keluarga walaupun kita adalah orang yang sudah dipanggil sebagai umat percaya, ya, sebagai anak-anak Tuhan, tapi kita melalaikan hal-hal seperti itu. Mari anak-anak, ya, kita yang datang pada malam hari ini di tempat ini dan kita yang ada di rumah kita masing-masing walaupun dan juga semua yang mendengarkan melalui Instagram ini ya, melalui live streaming ini. Mari anak-anakku, kita ajak papa mama kita ajak keluarga kita ya untuk mulai membangun mesbah keluarga ya. Mulai mengucap syukur untuk segala hal dalam kehidupan kita. Bangun pagi kita mengucap syukur. Mau makan kita berdoa, jangan langsung makan. Ya. Bukan hanya COVID tapi penyakit-penyakit lain. Kalau langsung makan langsung mati bagaimana? Mulai kita ya. Kalau orang tua kita belum melakukannya, kita ajak orang-orang tua kita. Kita ajak keluarga kita bersama-sama memulai segala sesuatunya di dalam Tuhan. Kita takut akan Tuhan. Kita melekat kepada Tuhan. Karena kita percaya zaman akhir ini bukan karena kuat dan gagah kita. Tapi semua karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kalaupun dalam zaman ini sekarang Tuhan panggil kita, kita tahu keselamatan itu menjadi bagian milik kita. Kita sudah bersaksi, tadi sudah dikatakan dalam Wahyu. Ketika kita bersaksi, kita akan mempunyai kuasa untuk menghakimi. Kita akan ada, kalaupun sampai kita mati, kita akan dibangkitkan kembali dalam kerajaan 1000 tahun. Oleh sebab itu anak-anak, mari lebih lagi. Cari Tuhan bagaimanapun, jangan lupakan ibadah. Mentang-mentang tidak datang ke gereja hari Minggu, di rumah tidur sampai jam 10 sampai jam 11, jangan. Mari cari Tuhan. Dengarkan ya firman Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Melalui live streaming, melalui YouTube, melalui Instagram, melalui Facebook, melalui media apapun yang kita sekarang bisa pakai. Jangan media online ini kita pakai hanya untuk hal-hal yang wasted, yang percuma. Kita pakai
online service ini ya, kita pakai media online ini untuk hal-hal yang lebih berguna. Kita pakai perangkat elektronik ini untuk hal-hal yang lebih berguna. Kita pakai Android kita pakai iPhone kita untuk hal-hal yang lebih berguna. Ya, jangan untuk hal-hal yang waste kita bisa menghabiskan berjam-jam untuk games. Jangan. Kita bisa menghabiskan waktu kita berjam-jam untuk chat WA, untuk lihat TikTok, untuk kita main TikTok. Jangan. Tapi kita tidak bisa duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan, melalui live streaming, melalui YouTube semuanya. Kita tidak bisa mendengarkan hanya untuk 1 jam saja. Tapi kita bisa menghabiskan berjam-jam di depan handphone kita untuk main games. Jangan, ini waktunya zaman akhir. Kita bisa berbicara dengan teman, kita bisa chat WA, bisa segala macam untuk berjam-jam. Tapi kita tidak mau mendengarkan kebenaran firman hanya untuk 1 jam, 1,5 jam lah paling lama. Kita sudah tidak ke gereja. Apalagi yang harus kita lakukan? Jangan karena kita tidak ke gereja kita malas-malasan. Semua sudah difirmankan dalam Wahyu 13 sampai 19. Sudah difirmankan semua. Wahyu 13 mengenai antikris. Sudah difirmankan semua. Mari kita ya sebagai anak-anak Tuhan mengambil bagian untuk menjadi saksi Tuhan di akhir zaman ini. Apapun resikonya dalam kehidupan kita, kita tahu ada kebangkitan di kerajaan 1000 tahun. Dan kita yang sudah dibangkitkan tidak akan mati lagi. Tidak ada kebangkitan kedua. Kita sudah dibangkitkan dan memerintah bersama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anakku, mari ya. Mami Suan pesan, baik yang ada di gereja maupun ada di rumah masing-masing. Mari lebih lagi cari Tuhan. Cari Tuhan, melekat kepada Tuhan. Kita tidak tahu ini sudah akhir zaman. Lebih lagi ya, kita cari Tuhan kita. Menjadi orang-orang yang setia mengikut Tuhan. Jangan tidak setia. Kita bisa datang ke gereja 1 minggu 1 kali ya, ketika gereja buka. Tapi ketika gereja tutup, kita tidak bisa duduk diam menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan untuk paling lama 1 jam 2 jam saja. Hari Minggu malah kita habiskan waktu kita untuk tidur. Ya sudah, itu resiko kalian tanggung sendiri. Ya, jangan. Kita bisa pergi ke gereja, kita bisa juga duduk diam, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, menyembah Tuhan. Walaupun kita di rumah kita masing-masing, kita harus lebih lagi dan lebih lagi setia mencari Tuhan. Karena tiba waktunya hanya orang-orang yang setialah ya. Ini Mami balik ya. Karena tiba waktunya. Kalau tadi kita sudah dipanggil, kita sudah dipilih, kita setia. Tapi tiba waktunya hanya orang-orang yang setialah, yang dipanggil dan yang dipilih Tuhan ya, untuk bersama-sama memerintah dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kasih Tuhan besar dalam kehidupan kami. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman yang sudah disampaikan merupakan suatu kebenaran yang daripada Bapa sendiri. Untuk kami materaikan dalam kehidupan kami masing-masing. Kami anak-anak-Mu, kami yang masih muda ini Tuhan. Kami percaya ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kami pun dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami Tuhan. Pada akhir zaman ini Tuhan, kami mau sebagai anak-anak muda Tuhan,
untuk dipakai menjadi saksi-saksi Tuhan. Kami mau Tuhan, kami yang sudah dipanggil, kami sudah dipilih, kami mau belajar setia Tuhan. Bila pada saat-saat kemarin Tuhan, sebelum kami mendengarkan kebenaran firman pada saat ini, kami berlaku tidak setia, ampunilah kami Tuhan. Mulai malam hari ini Tuhan, kami mau lebih dan berlaku lebih lagi setia Tuhan bagi Engkau Tuhan. Karena kami mau dipakai Tuhan jadi alat-Mu Tuhan, menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena kami percaya ketika kami setia, Tuhan setia dalam kehidupan kami. Kami ingin memperoleh berkat. Kami bersumpah demi negeri kami karena Allah yang setia. Dan kami menjadi orang yang setia untuk kami dipanggil, dipilih Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus di kerajaan 1000 tahun. Memerintah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Firman yang telah termatrai dalam hati, dalam pikiran kami, akan kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami ingin menjadi saksi Tuhan, kami ingin menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Kami ingin melekat kepada Tuhan, bahkan kami ingin berkata-kata, kami ingin menjadi saksi bagi keluarga kami, untuk keluarga kami juga Tuhan. Bila orang tua kami belum Tuhan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka, kami mau menjadi saksi Tuhan. Kami ingin memberitahukan orang tua kami ingin memberitahukan keluarga kami untuk setia kepada Tuhan. Mulai di akhir zaman ini membangun mesbah-mesbah keluarga, mesbah-mesbah doa bagi kemuliaan nama Tuhan. Mempunyai saat teduh bagi Tuhan, mempunyai waktu yang intim bersama-sama dengan Tuhan. Ampunilah Tuhan bila kami pada masa-masa yang kemarin, saat-saat yang kemarin, kami lebih mementingkan kepentingan pribadi kami. Kami lebih menghabiskan waktu kami berjam-jam dengan kesenangan pribadi kami melalui handphone kami Tuhan. Melalui media ini Tuhan, internet ini. Kami mohon ampun Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kami roh yang patuh, roh yang tekun untuk kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui media online, melalui handphone kami. Biarlah handphone kami ini disucikan dan dikuduskan Tuhan, menjadi barang yang alat Tuhan untuk memuliakan Engkau Bapa. Ampunilah kami karena waktu-waktu yang lampau kami menajiskan handphone kami ini dengan hal-hal yang tidak berguna, dengan games-games yang tidak berguna, dengan hal-hal yang menghabiskan waktu kami untuk chat dengan teman-teman kami, untuk hal-hal yang tidak perlu. Tapi malam hari ini kami mendengarkan kebenaran firman. Kami ingin mempergunakan Tuhan media internet, handphone kami untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa, untuk kesaksian nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Karena ini waktunya Tuhan, dan kami juga Tuhan mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman melalui hamba-hamba-Mu Tuhan, di live streaming ini, melalui Instagram, melalui Facebook, melalui YouTube Tuhan. Karena kami percaya kebenaran itu harus termatrai dalam kehidupan kami, dan kami sebagai anak-Mu juga Tuhan membagikan kebenaran itu bagi banyak orang. Pakai kami Tuhan lebih lagi Tuhan, urapi kami dengan urapan Roh Kudus. Dan kami percaya hadirat Tuhan menguasai kami, memenuhi kami, setiap anak-anak Tuhan. Baik kami yang ada di gereja anak-anak Eliezer maupun yang ada di rumah, dan setiap anak-anak Tuhan yang melihat live streaming melalui Instagram ini. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan sudah kami laksanakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu telah mengurapi kami anak-anak-Mu. Haleluya. Puji Tuhan. Mari anak-anak yang ada di gereja, anak-anak Eliezer maupun yang ada di rumah, mari kita bangkit berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan Yesus memandangkan wajahnya kepada kita. Dia menyinari kita dengan wajahnya. Diangkatnya kita sebagai anak-anak muda
menjadi kepala dan bukan ekor, naik dan tidak turun, berhasil, beruntung, berkemenangan dalam kehidupan kita. Rohnya yang mengurapi kita, menjadikan kita saksi-saksi Kristus, terang dan garam bagi dunia ini. Anak-anak Eliezer yang ada di gereja maupun ada yang di rumah masing-masing, terimalah berkat Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Berkat yang melimpah yang dari Allah Bapa melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus memenuhi kita sekalian sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya dan sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.